Gunung Rinjani sepertinya selalu menjadi trending topik di dunia pendakian. Ya, bagaimana tidak? Hampir setiap bulannya ada aja gebrakannya. Apalagi kasus yang terbaru ini, wah ini sih menghebohkan banget ya. Bukan hanya di dalam negara aja, melainkan sampai mancanegara. Bahkan presiden pun ikut andil dalam hal ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi ceritanya hari ini saya mau berbagi informasi tentang jatuhnya pendaki di Gunung Rinjani, yaitu jatuhnya pendaki dari Brazil, yaitu Juliana Marin. Juliana Marin ini jatuh sekitar jam 5 pagi pada tanggal 21 Juni 2025. Lah di berita katanya jam 6 pagi, kok bisa-bisanya sih saya bilang jam 5. Ya saya bilang jam 5 karena pada saat itu memang masih jam 5. Pada saat dia jatuh itu saya di lokasi dan mendengar Juliana Marin ini minta tolong. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya kita sama-sama berbelasungkawa akan meninggalnya Juliana Marin di Gunung Rinjani. Menurut informasi yang beredar memang ini jatuhnya jam 6 ya, tapi saya bilang dia itu jatuhnya di sekitar jam 5. Pada saat itu saya melakukan summit ke Gunung Rinjani sekitar setengah 3, tapi agak lambat gitu loh karena menunggu teman-teman yang lainnya. Jadi saya ini melakukan pendakian solo hiking, akan tetapi di jalur saya bertemu dengan 2 pendaki lainnya. Karena teman-teman yang lain ini mungkin agak lelah ya, jadi di jalur itu kami itu istirahat di punggungan. Setelah kalian dari bawah Pelawangan itu, nanti kalian tuh kan sampai di punggungan yang persimpangan gitu. Nah di sana saya tidur dulu dah nih sama teman-teman yang lainnya. Tak lama setelah itu kami pun melanjutkan perjalanan nih menuju Cemara Nunggal atau cemara yang cuman sebiji di sana tuh. Beberapa menit duduk kami mendengar ada orang minta tolong, dan berbarengan dengan itu dari belakang kami datang nih seorang guide. Dia ini minjem senter yang lebih terang. Sang guide berkata, "Saya mau minjem senter dong bang, mungkin tamu saya jatuh," katanya. Nah setelah dicek dia kembali lagi nih mengembalikan senter dan beliau bilang dia udah jatuh. Saya tidak tahu pasti kenapa dan apa sih penyebabnya Juliana Marin ini jatuh. Yang pasti pada saat itu kami mendengar beliau ini minta tolong dari bawah jurang sana. Dan itu masih dalam keadaan agak gelap ya, karena masih jam 5 ya, kalian tahu sendirilah masih jam 5, masih sayup-sayup gitu, masih gelap, matahari itu belum terbit. Jadi sunrise-nya itu belum terbit gitu loh. Kalau jam 6 itu dia udah terbit sunrise-nya. Makanya saya bilang dia jatuhnya di jam 5, karena saya ada video sunrise-nya itu di jam 6. Dan pada saat jam 6 itu saya udah jauh banget nih dari Cemara Nunggal itu. Di sepanjang perjalanan sebenarnya jatuhnya pendaki ini menjadi pikiran juga sih, jadi was-was gitu juga sih sayanya. Nah akhirnya sekitar jam 2-an kami itu kembali nih, kami pulang dari summit. Karena jujur summit kami ini sangat-sangat lambat. Kami targetnya itu biar nggak rebutan plakat gitu loh, jadi nekat dah nih naik agak siangan, jadi kami banyak istirahat di jalur. Nah pas pulang summit ini lagi dan lagi kami bertemu dah nih bersama porter, guide, serta teman-temannya Juliana. Di sana Juliana ini dipanggil sama teman-temannya. Jujur ketika lewat itu, aduh aura sedihnya itu terasa banget. Jadi saya nggak tahan, jadi saya cepet-cepet turun. Di perjalanan turun saya ngelihat beberapa tim SAR yang datang sih. Jadi ketika siang hari itu udah ada tim SAR di lokasi sebenarnya. Hanya saja mungkin alat mereka ini kurang lengkap gitu loh. Jadi ya sampai jam segitu Juliana Marin ini belum juga dievakuasi. Sebenarnya tadi pikir saya Juliana Marin ini udah dievakuasi ya, karena ya cukup lama lah perjalanan kami menuju puncak serta kembali lagi gitu ke punggungan tempatnya jatuh Juliana Marin, tapi ternyata belum dievakuasi juga. Tragedi jatuhnya Juliana Marin ini sangat-sangat diperhatikan ya oleh netizen dari dalam maupun dari Brazil itu sendiri. Menurut netizen luar negeri maupun dalam negeri, ya proses evakuasi ini cukup lamban ya. Sebenarnya menurut saya juga cukup lamban sih. Nah lambannya ini banyak faktor ya. Banyak sekali faktor yang membuat
ya proses evakuasi ini lambat. Mulai dari jalur yang terjal serta peralatan yang kurang lengkap. Gunung Rinjani ini sebenarnya sudah menjadi langganan ya tentang tragedi jatuhnya pendaki. Jadi menurut saya seharusnya di Gunung Rinjani ini atau setidaknya di beberapa titik itu harus ada tim SAR atau tim dari Taman Nasional itu yang standby. Misalkan di Pelawangan, kemudian di Punggungan gitu. Jadi ketika ada tragedi kayak gini tuh cepet gitu ditanganinya. Ya kan bisa mereka sip-sipan atau ganti-gantian, misalkan 2 kali seminggu kah gitu di atas gunungnya. Ini mungkin terdengar agak konyol ya, tapi menurut saya ini sangat penting karena mengingat ya Gunung Rinjani ini sudah menjadi langganan tentang jatuhnya pendaki gitu. Jadi seharusnya ya ditingkatkanlah apa-apa yang dibutuhkan untuk evakuasi gitu. Karena sebenarnya jarak jatuhnya Juliana Marin dari Pelawangan ini cukup dekat karena masih bawah gitu loh. Kita baru sampai Punggungan. Seandainya nih di Punggungan itu ada shelter emergency atau ada pos atau ada orang yang jaga tim SAR atau dari pihak Taman Nasional, mungkin pada saat kejadian bisa langsung dievakuasi gitu atau ya dalam hitungan jam lah. Tapi karena kurangnya sarana dan prasarana, jadinya ini kan evakuasinya itu lamban. Ya iyalah, secara kan tim evakuasinya ada di bawah sana, harus mendaki gunung dulu gitu beberapa jam baru sampai di atas Punggungan ini. Belum lagi membawa alat-alat yang berat serta banyak ya, jadi ya cukup memakan waktu lah menurut saya. Wajar saja kalau evakuasinya ini agak lambat. Selain alat-alat dan jalur yang jauh serta terjal dari lokasi jatuhnya, ya banyak sekali faktor-faktor lainnya gitu. Tapi dalam hal ini kita tidak bisa menyalahkan tim SAR juga sih. Ya mengingat karena nggak ada yang standby di lokasi gitu. Jadi mereka itu dari Mataram, dari Lombok Timur. Jadi jauh-jauh banget nih lokasi mereka itu udah bela-belain gas ke Taman Nasional itu untuk evakuasi. Jadi sebaiknya kita tidak menyalahkan juga tim SAR-nya, melainkan menjadi masukan bagi Taman Nasional Gunung Rinjani serta pihak-pihak yang terkait untuk meningkatkan fasilitas-fasilitas yang ada di Taman Nasional Gunung Rinjani ini, khususnya yang rawan kecelakaan seperti Liter E mungkin, serta jalur yang menuju Segara Anak. Oh iya, jalur Torean juga sepertinya harus mendapatkan perhatian ya, karena hutannya itu sangat-sangat luas dan jauh ya, yang memakan waktu yang cukup lama. Seharusnya di sana juga ada pos-pos gitu, jadi semisalkan ada sesuatu ya cepet gitu ditanganinya. Untuk teman-teman pendaki sebaiknya tetap berhati-hati ya dalam melakukan pendakian, mengingat di Gunung Rinjani ini di tahun 2025 ini aja banyak banget korbannya. Belum selesai kasusnya Juliana Marin, nambah lagi nih kasus dari pendaki Malaysia yang jatuh di sekitar jalur yang menuju Segara Anak. Sebelum melakukan pendakian, alangkah baiknya teman-teman semuanya, kita semua mempersiapkan segala sesuatunya dengan benar-benar matang ya. Jangan asal-asalan, apalagi naik Gunung Rinjani. Gunung Rinjani memang indah, tapi mematikan. Berita dari jatuhnya Juliana Marin ini juga sangat-sangat heboh ya, hampir di semua media sosial itu ada. Saya scroll ini ada, saya scroll media sosial sebelah ada, di sebelahnya ada, pokoknya ada aja sampai bosan saya lihatnya. Tapi ya udahlah, pokoknya jadikan pembelajaran aja dan harus tetap berhati-hati dalam melakukan pendakian. Jangan pernah menganggap jalur pendakian itu remeh sekalipun kamu pernah mendaki ke sana. Sebab keselamatan lebih penting dari segalanya. Oke, kayaknya cukup sampai di sini dulu ya cerita-ceritanya, ngoceh-ngocehnya. Semoga video ini bisa bermanfaat serta menghibur teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.